gambut alami itu sebetulnya gudang air. Itu gudang air tawar. Jadi dia akan bisa berfungsi mengendalikan pada saat banjir. Dia kalau ada vegetasi dia bisa menampung air yang ada ini gitu kan. Pada saat musim kemarau dia melepas pelan-pelan air itu gitu, sehingga hidrologinya tetap stabil dan sebagainya. Tapi beda kalau dia sudah tidak alami, sudah didrainasi tadi, vegetasi tidak ada, vegetasi ini nggak bisa mengendalikan lagi hidrologinya, dan karena ada kanal-kanal dan sebagainya, airnya itu akan habis terkuras keluar sistem gambut. Anak-anak sekolahnya ada langsung yang biasa. Kalau kawasan ini sebenarnya masuk kawasan hutan desa Buntoy sekitar 7.000 sekian hektar, dan semoga teman-teman di LPHD berdasarkan rencana kerja hutan desa sebenarnya di sini akan sebenarnya untuk di pengkayaan saja sebenarnya, walaupun tidak pengkayaan pun sebenarnya ini hanya dipertahankan saja habitatnya yang ada. Seandainya bisa dilakukan patroli atau pencegahan kebakaran hutan. Tapi seandainya terairi, tetap basah di lahan gambut yang ada, ya tinggal masyarakat bersama LPHD tinggal melakukan pengawasan dan patroli saja. Bangnya menurut jalan sini aja lurus, kira-kira 10 meter itu apa? Jadi sistem ini adalah penghitungan cara sederhana dengan penghitungan beberapa jenis vegetasi yang terbakar di tahun 2015. Bisa dilihat juga sebenarnya di saat ini ada beberapa vegetasi jenis pohon yang sudah tumbuh kembali seperti galam dan belangiran. Tapi ada juga beberapa jenis pohon tanaman yang tidak bertahan. Tapi ada beberapa jenis bibit yang tumbuh kembali seperti ini adalah pionir ya, tanaman pionir jenis galam untuk belangiran, sama tumih masih belum kelihatan bibitnya. Tapi kalau ini sebenarnya
mati, cuman dia tumbuh lagi anaknya. Tumpuk di bawah, bang. Kalau gitu lanjutannya. And it's quite interesting to see what happened with the forest in the future. Ini cukup menarik. Bagaimana kita melihat apa yang akan terjadi dengan hutan di masa yang akan datang. Karena, berdasarkan apa yang saya pahami, mereka ingin mengembalikan wilayah ini seperti keadaan semula. Tetapi, di saat yang sama, masyarakat yang hidup di sini ingin berbagi manfaat hutan yang juga merupakan bagian dari sumber daya untuk ekonomi lokal. And hopefully it's possible to Semoga combine itu mungkin untuk menggabungkan keduanya. Namun, itu tidaklah mudah. the future Masa with depan yang akan menunjukkan apa yang akan terjadi. Dan tetap berharap akan ada perubahan yang lebih baik. Kita harus mendukung ini. Apa yang telah mereka lakukan sangat baik system. dengan melibatkan semua pihak, dan itu sangat penting. Mereka memahami pengetahuan lokal yang baik. Quite good local knowledge. They have scientific knowledge. Mereka juga memiliki pengetahuan secara ilmiah. Mereka tahu banyak tentang pengelolaan hutan. Dan saya pikir mereka memberikan kontribusi yang sangat berguna di masa depan untuk menemukan cara bagaimana memadukan kepentingan konservasi dan pemanfaatan sumber daya di daerah ini. In this area. Ya, saya kira kalau kita melihat perubahan yang terjadi di kawasan sini ya setelah proyek PLG itu dan informasi yang berkembang dan juga kejadian yang terjadi beberapa tahun sebelumnya tentang kebakaran besar dan sebagainya, saya kira memang ada kebutuhan besar untuk mengembalikan fungsi dari kawasan ini menjadi kawasan yang secara ekologis lebih sehat dan mencoba dalam jangka panjang juga mencegah agar persoalan yang pernah terjadi tidak akan terulang lagi. Apa yang harus kita lakukan dengan degradasi ini? Nah, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah melalui restorasi, gitu kan. Cuman restorasi ini mungkin tidak semudah yang kita bayangkan, tidak sesimpel yang orang kadang-kadang banyak berpikir bahwa cukup kita membangun dam, cukup kita tanam dan sebagainya. Tidak seperti itu proses restorasi. Restorasi itu pertama kita kaji dulu apa sih barrier, hambatan melakukan restorasi itu. Nah, hambatan melakukan restorasi itu bisa fisik gitu ya. Gambut yang sudah terdegradasi, vegetasinya hilang, terbakar berulang-ulang, itu sudah struktur tanah gambutnya sudah mengalami perubahan. Nah, kalau kita langsung melakukan revegetasi seperti itu, saya yakin hampir 90% bisa gagal. Karena apa? Kita itu driver barrier atau hambatan pertama, kerusakan atau perubahan fisik gambut. Kemudian driver yang lain adalah hidrologi, nanti ya. Gambut yang sudah terdegradasi, apalagi disertai dengan drainase mengalami hidrologinya menjadi sangat terganggu, khususnya pada musim kemarau. Kenapa? Muka air itu kan biasanya menurun beberapa meter. Di Kalimantan Tengah itu berdasarkan kajian 1-2 meter di bawah permukaan tanah gambut. Itu muka air atau water table ya. Nah, itu artinya kan gambut itu kering pada saat itu. Jadi vegetasi yang kita tanam dan sebagainya juga sulit atau kekurangan air. Dia juga sangat kering, gambutnya sangat panas dan rentan untuk mati tanaman yang tanam. Intervensi apa yang bisa kita lakukan restorasi itu? Nah, restorasi itu secara umum ada dua intervensi sebetulnya. Intervensi hidrologi, nah, bisa kita lakukan lewat rewetting, ya tabat ini prosesnya ada pembasahan kembali gambut lewat menutup atau menabat kanal-kanal terbuka sehingga muka airnya tetap terjaga khususnya pada musim kemarau sehingga gambut tetap lembab, tetap basah. Itu namanya proses rewetting ya. Intervensi kedua adalah revegetasi, yaitu gambut yang sudah kita restorasi lewat hidrologi atau rewetting. Pada saat gambutnya hidrologinya terstabilisasi, baru kita bisa tanam. Tidak boleh terbolak-balik itu. Jadi pertama sebetulnya restorasi gambut itu restorasi hidrologinya dulu, baru revegetasinya atau intervensi vegetasinya. Nggak boleh dibolak-balik, ditanam dulu vegetasinya terus kita blok, nggak bisa.
Jadi inisiatif yang ada ini sebenarnya harus diapresiasi oleh para pihak ya, untuk melakukan proses pembasahan tanah, pembasahan gambut di areal PLG. Kegiatan ini merupakan dukungan dari Walhi Kalimantan Tengah bersama Rainforest Norway yang sudah dilakukan sebelumnya proses pemetaan pada tahun 2014 dan juga pemetaan perencanaan guna lahan. Jadi sebenarnya pada saat ini memang bagaimana memfungsikan lagi menata kelola tata air yang ada di sekitar areal XPLG agar tidak terbakar di tahun-tahun berikutnya. Jadi sangat dipercuma seandainya kita hanya melakukan penanaman apabila tidak didukung oleh tata kelola air terutama di areal gambut ini. Kalau kita lihat dari apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di NGO di Kalimantan Tengah kan menarik ya, bagaimana kemudian mereka terlibat aktif dalam proses merestorasi lahan gambut ini, memfungsikan kembali beberapa hal yang memang fungsi dasar ekologis dari kawasan ini sebelumnya, seperti misalnya menjaga supaya air tetap ada di dalam kawasan gambut supaya kemudian dia tidak kering, dia tidak terbakar dan lain sebagainya, dan kemudian upaya dari teman-teman untuk menumbuhkan kembali menghutankan kembali kawasan ini yang dibayangkan kemudian akan mengembalikan lagi fungsi kawasan gambut ini sehingga kemudian tidak berdampak besar pada kebakaran besar di masa-masa mendatang. Jadi pemerintah pusat dan juga komunitas internasional dan komunitas masyarakat sipil dan juga masyarakat lokal harus terlibat aktif juga di dalam proses mengembalikan, merestorasi fungsi gambut secara lebih baik gitu. Menurut kami manfaat tabat ini mungkin cukup besar manfaatnya bagi masyarakat kami kalau melihat dampak kebakaran seperti yang kita alami di tahun 2015 kemarin. Nantinya tabat ini berguna juga untuk ketua-ketua handel, dalam artiannya nanti mungkin ikan-ikan yang ada di daerah hulu mungkin akan bertahan, karena sebelumnya mungkin kalau tabat ini tidak dibuat mungkin ikan-ikan langsung keluar ke Sungai Kahayan. Jadi harapan kami ke depan mungkin kepada pihak terkait bagaimana nantinya akan lebih banyak lagi tabat-tabat yang dibuat untuk membasahi lahan di wilayah Desa Garung. Nah, harapan kita adalah restorasi itu juga menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat. Jadi kita hanya tidak memikirkan gambut terkreasi ini kita restorasi, manfaatnya tidak ada apa-apa untuk masyarakat. Nah, manfaat untuk masyarakat itu sangat penting, misalnya terkait dengan jenis tumbuhan yang mau kita pakai untuk revegetasi ini. Nah, di gambut itu kan ada jelutung, ada pulai, ada belangiran, ada gelam dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya yang kita dorong karena itu tanaman endemik, tanaman khusus gambut, tapi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Berikutnya itu dari sisi restorasi hidrologi gini. Di antara tabat-tabat yang kita bangun itu bisa menjadi BJ gitu kan. Yang bisa ke depan masyarakat bisa melakukan kegiatan perikanan di situ, memanfaatkan. Nah, pada saat air tinggi begini, itu kan sebenarnya ikan bisa masuk ke dalam sana gitu kan. Kalau beberapa sekat atau tabat dibangun di situ, pada musim kemarau kan dia akan turun muka air ini. Jadi masih akan banyak ikan-ikan yang terperangkap di situ. Nah, itu bisa diambil oleh masyarakat sebagai sumber perikanan. Saya kira itu yang paling penting gitu ya dalam kaitan restorasi gambut ini. Pertama adalah mengembalikan fungsi kawasan itu dulu. Mungkin prosesnya melalui pembangunan, pembasahan areal gambut. Itu salah satunya. Kemudian bisa melakukan pengkayaan jenis tanaman yang
yang berdasarkan ciri khas yang ada di Petak Saheb, yaitu tanah gambut yang ada di sini, dan juga sebenarnya melakukan pemantauan terhadap kawasan. Jadi dalam artian pemantauan pos pantau misalnya seperti itu, bukan hanya pemantauan terhadap perburuan liar. Jadi salah satunya untuk pemantauan terhadap kebakaran hutan, patroli kawasan bisa dimanfaatkan seperti, dan juga sebagai salah satu pengamatan terhadap orang hutan yang ada di sekitar hutan lindung dan kawasan konservasi yang ada di sekitar hutan desa.